pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bersama-sama bertemu di sini sebagai tindak lanjut dari penugasan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dalam ini Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda kepada kami untuk menjadi orang tua asuh atau menjadi pendamping dalam percepatan berbagai hal. Jadi percepatan pertama itu percepatan untuk penanganan stunting yang dimulai dari ibu hamil yang nantinya akan didukung atau diberikan nutrisi yang baik. Jadi bersama-sama dengan desa kami menunjang semua kegiatan yang diprogramkan khususnya untuk stunting. Stunting itu tidak semata-mata setelah lahir baru kita tahu bahwa dia stunting. Sebetulnya prosesnya dari proses kehamilan pertama itu sudah menentukan apakah anak kita lahir sehat dan tidak stunting atau anak kita lahir dengan keadaan normal. Nah, itu dimulai dari proses kehamilan pertama. Jadi kalau orang kesehatan bilang peranatal, setelah itu partus dan neonatal, sudah lahir yang baru lahir. Makanya dinamakan itu 1000 kelahiran pertama itu menjadi fokus kita, sehingga anak yang nanti dilahirkan itu adalah anak yang tidak stunting, anak yang cerdas, anak yang sehat, dan dimulai dari pemberian asupan gizi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, bukan berlebihan. Nah, kalau kita sudah memperhatikan asupan gizi yang baik, maka anak kita bisa lahir sehat dan tidak stunting. Karena dulunya faktor keturunan itu memegang peranan penting. Kalau zamannya kita lahir, itu 20% itu karena keturunan. Jadi gen, maksudnya genetik. Oleh karena itu kita benahi dari gizi yang tahun depan menurut prediksi para ahli itu bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, resesi di bidang keuangan dan segala macam. Nah, inflasi yang diperkirakan waktu itu di atas 5-6%. Oleh karena itu saya sering cerita dengan teman-teman, kita tidak beli barang yang dari luar. Nah, barang yang produk yang bisa kita siapkan ya kita siapkan. Misalnya pisang, ubi-ubian. Makan bahan makanan kalau boleh kita jangan beli Lombok lagi dari luar. Karena nanti uang kita terbatas untuk membeli, karena kita mengalami resesi nanti. Perkiraannya para ahli meramalkan bahwa tahun depan kita akan resesi. Pak Jokowi bilang tahun gelap. Tahun gelap itu dalam pengertian bahwa kita penuh dengan keterbatasan untuk mengelola sumber daya yang ada. Nah, kalau begitu sekarang kita harus kelola. Jangan sudah resesi baru kita kelola, nanti terlambat. Ya, khusus untuk tanaman-tanaman semusim yang kita cari. Tanaman-tanaman semusim itu tanaman hortikultura yang bisa menghasilkan dalam waktu 3 bulanan, 4 bulanan. Itu kita genjot. Sehingga kita juga dikasih tugas tambahan untuk melihat tanaman semusim yang diproduksi oleh masyarakat, sehingga nanti kita tidak tergantung pada produk-produk yang dari luar. Karena daya beli kita menurun karena harga barang meningkat. Nah, ini persoalan tersendiri. Jadi kalau kita siap di rumah, dapur keluarga dihidupkan kembali. Kalau itu berbuat dengan obat-obatan ya tanaman obat depan, sehingga kita tidak ketergantungan dari produk-produk yang dari luar. Dan yang berikut juga menuntut pendapatan. Jadi kalau pendapatan kita bisa usahakan sendiri dan kita jual di sesama kita, dan kalau lebih kita jual ke orang lain yang jauh daripada kita, maka pendapatan kita akan meningkat. Kalau pendapatan kita meningkat, ya kita yang Pak Presiden bilang tahun gelap itu hanya orang-orang yang tidak punya lahan saja. Nah, itu untuk mereka gelap, dan kita tetap tidak gelap karena semua tersedia di Kaliwau kita tersedia. Mau tanam apa? Kalau di timur dikenal mamar.
Kalau di Sumba namanya kaliwo. Di kaliwo itu mamor itu sama dengan kaliwo. Itu satu lahan itu ditanam dengan tanaman-tanaman produktif. Jadi ada pisang, ada siri pinang, ada siri, ada pinang, ada tanaman-tanaman pangan dan tanaman-tanaman yang dikonsumsi lain. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu yang diracik sesuai dengan kebutuhan nutrisi ibu hamil dan balita. Ya, balita ya kita fokus di stunting. Ya, stunting. Jadi nanti dikonsumsi ya setiap hari satu lah. Satu, ya. Jadi untuk ibu hamil dan ini yang ibu tidak hamil ya jangan dulu. Tenggelam, yang dimaksud tenggelam itu bukan dia gelap itu, tapi kalau sesuatu kebutuhan akan hadapi dengan sangat-sangat sulit, krisis besar-besar. Dan saya sudah sampaikan keterangan kemarin, maka saya himbau lagi sekarang masalah lahan. Kalau saya bersama kesimut itu perangkat desa, kalau kita dari perangkat desa yang kalau bukan kita yang memulai duluan, bagaimana bisa kita tuntut masyarakat harus ada siap untuk ini. Itu kan janggalnya di situ dan akhirnya kita tidak bisa omong sendiri. Itu seperti yang saya info kemarin seperti itu. Jadi tolong waktu yang masih ada tolong kita sama-sama bergerak karena itu memang itu sebuah panggilan untuk kita sebagai perangkat desa. Itu yang saya harapkan karena kemarin saya sudah sampaikan muslim bangsin saya sudah himbau semua masyarakat. Terus yang berikutnya kami informasikan juga awal minggu pertama itu dalam penilaian BMT kita selalu undang untuk datang di rumah Pak. Dan memang kalau kesepakatan sebenarnya kita harus antar awal.